Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang PPKN, tema yang kedua, subtema 1. Sudah siap ya? Mari kita siapkan alat tulis dan buku 6A-nya. Hari ini kita akan belajar tentang makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonominya. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. 1. Di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. 2. Di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. 3. Saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Dan yang keempat, di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap-sikap tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Peduli. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Dan 3. Toleransi kepada orang lain. Peduli. Apakah peduli itu? Peduli adalah menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Yang artinya juga, kita dapat memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memiliki sikap peduli jika ingin mencapai persatuan dalam perbedaan. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun negara. Toleransi kepada orang lain, artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu. Meskipun terdapat perbedaan, toleransi ini merupakan sikap yang harus kita miliki untuk mendapatkan dan mencapai persatuan dalam perbedaan. Contohnya, sikap toleransi yaitu 1. Menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal kita. 2. Tidak melakukan diskriminasi terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsanya. Dan yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan beribadah. Setelah kita memiliki sikap-sikap yang dijelaskan seperti yang di atas, maka akan tercipta kehidupan yang rukun. Jadi, manfaat hidup rukun adalah menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. 2. Melakukan piket secara bersama-sama. 3. Bermain bersama saat istirahat. Dan yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Berikut ada contoh gambar tentang piket kelas bersama-sama dan mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Lalu, apa manfaatnya jika kita telah menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3. Persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan ketika berolahraga. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman.
Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi sebuah kekuatan bangsa. Inilah alasan mengapa kerukunan sangat penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Lalu, bagaimana contoh penerapannya? Yang pertama adalah membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. 2. Mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan, meskipun berbeda suku ataupun agama. Manfaat dari penerapan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat adalah 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah menjadi lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Dan yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya ayo berlatih. Jadi, silahkan dipersiapkan bukunya untuk mengerjakan soal latihan. Untuk mengerjakan soal latihan, silahkan videonya dijeda selama 20 menit untuk mengerjakan soal latihan. Untuk soal latihan yang pertama, ada di buku 6A tema 2 subtema 1 halaman 85. Dan soal latihan yang kedua ada di halaman 99. Selamat mengerjakan. Jangan lupa, selama mengerjakan videonya silakan di-pause dulu ya, sebelum nanti kita akan bahas secara bersama-sama setelah anak-anak selesai mengerjakan. Alhamdulillah sudah dikerjakan semuanya ya. Sekarang saatnya kita mulai pembahasan kita untuk soal latihan yang pertama di halaman 85. Soal nomor 1 sudah dibaca semuanya ya. 1A. Apakah tokoh-tokoh dalam cerita di atas telah menunjukkan sikap persatuan dalam perbedaan? Jelaskan. Jawabannya sudah. Meskipun berbeda suku dan agama, keluarga Komang tetap ramah dan baik memperkenalkan diri pada para tetangga. 1B. Apakah contoh perbedaan yang ada di cerita tersebut? Jawabannya, berbeda suku dan agama. Soal nomor 2. Apa saja sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan perbedaan? Peduli, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi kepada orang lain. Soal yang ketiga, apa manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menciptakan kedamaian. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Soal nomor 4, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, melakukan piket kelas, dan menjenguk teman yang sakit atau memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Untuk soal yang nomor 5, silahkan anak-anak ceritakan bebas ini menurut pengalaman anak-anak ketika di sekolah. Pembahasan untuk latihan soal yang kedua di halaman 99. Soal yang pertama, manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah, jawabannya adalah B, terciptanya persatuan dalam perbedaan. 2. Contoh sikap toleran dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah, jawabannya yang pertama, menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Tidak melakukan diskriminasi terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsanya, serta tidak mengganggu kegiatan beribadah. Soal yang ketiga, manfaat yang diperoleh jika kita bersatu dalam olahraga bergu adalah 1. Kita dapat memenangkan pertandingan, mempererat tali persahabatan, serta meningkatkan kekompakan dan kerjasama tim. Soal yang keempat, tuliskan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah contohnya, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran dan melakukan piket bersama. Di lingkungan masyarakat contohnya, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka, serta mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang kelima, apa manfaat menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya di lingkungan sekolah adalah
dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan semakin erat, dan membangun kekompakan ketika berolahraga. Sedangkan manfaatnya di lingkungan masyarakat adalah kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, anak-anak, demikian adalah pembahasan latihan soal kita pada pagi hari ini. Semoga jawaban anak-anak sudah sesuai dan sudah sama ya. Mudah bukan? Alhamdulillah, dengan demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah dan semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.